Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas mengenai reboisasi. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Simak manfaat reboisasi dan cara reboisasi yang lebih baik. Reboisasi adalah suatu upaya penanaman pohon dan penghijauan kembali kawasan hutan maupun lahan kosong untuk mengembalikan fungsinya. Reboisasi ini dilakukan sebagai bentuk penghijauan kembali kerusakan hutan yang terjadi akibat pembakaran, penebangan pohon, dan tindakan tidak bertanggung jawab lainnya yang jelas akan membawa dampak yang tidak baik bagi manusia. Bentuk dan akibat paling nyata dari kerusakan hutan adalah banjir dan erosi. Sebenarnya reboisasi bukan hanya dilakukan di hutan saja, tetapi juga di lahan-lahan kosong agar nantinya tanah di bawahnya bisa menahan dan menyimpan air. Kerusakan hutan dan lahan yang terjadi secara tidak langsung berdampak pada kekeringan panjang saat musim kemarau tiba. Tidak adanya pohon yang menahan dan menyimpan air membuat sumber mata air tidak berfungsi. Manfaat reboisasi untuk lingkungan dan manusia. Menjaga kelestarian alam bisa dimulai dari diri sendiri, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dalam skala yang lebih besar, penyelamatan alam bisa dilakukan melalui reboisasi. Banyak manfaat reboisasi yang akan membawa dampak baik pada manusia. 1. Mencegah erosi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa reboisasi akan mencegah terjadinya erosi tanah. Akar pohon yang ada di hutan ataupun lahan berfungsi untuk menahan tanah sehingga tidak akan larut ketika terjadi hujan yang deras. 2. Menjaga struktur dan kesuburan tanah. Hilangnya tanah karena erosi akan membuat unsur hara di dalamnya berkurang karena larut terbawa air. Jika didiamkan terus-menerus, maka struktur tanah dan kesuburannya juga akan berkurang. Humus, lapisan tanah paling subur yang ada di bagian atas, akan habis terkuras oleh erosi. 3. Menjaga kelestarian satwa. Bayangkan jika hutan-hutan gundul, maka satwa di dalamnya tidak akan memiliki tempat hidup lagi. Contohnya seperti yang terjadi di Kalimantan, di mana orang hutan turun ke kawasan penduduk karena tempat tinggalnya rusak. Salah satu fungsi dari hutan adalah untuk menjaga hidup dan pelestarian satwa di dalamnya demi keseimbangan alam. 4. Menghasilkan udara yang bersih. Adanya pepohonan hijau akan membantu membersihkan udara dari pencemaran. Pohon hijau mengolah racun karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Itulah pentingnya kita melakukan reboisasi bukan hanya di kawasan hutan saja, melainkan juga di lingkungan sendiri.
Pepohonan yang ditanam di pinggir jalan juga berfungsi untuk memberikan sumbangan udara bersih pada sekitarnya, terutama pada kawasan kota yang ramai. 5. Mengurangi efek pencemaran dan pemanasan global. Kalau dirasakan beberapa tahun belakangan ini udara semakin panas saja, tidak peduli apakah itu siang atau malam. Hal yang menyebabkan adalah terjadinya pemanasan global yang semakin parah. Menipisnya lapisan ozon akibat pencemaran udara semakin memperburuk kondisi tersebut. Untuk memperbaiki dan mengurangi efeknya, kita bisa melakukan dengan reboisasi, menanam lebih banyak pohon dan mengurangi pencemaran udara merupakan langkah sederhana untuk menyelamatkan alam. Cara melakukan reboisasi. Beberapa cara bisa Anda lakukan untuk menghijaukan kembali lingkungan lewat reboisasi. Cara-cara yang bisa Anda tempuh dalam reboisasi tersebut yaitu: 1. Pemanfaatan lingkungan, yaitu dengan menanam pohon di rumah halaman sendiri. 2. Pengendalian lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. 3. Pengawasan lingkungan bisa dilakukan dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang menebang dan merusak pohon dengan sembarangan. 4. Kegiatan pemulihan, yaitu dengan menanam kembali pohon pada hutan gundul ataupun lahan yang kosong. 5. Pengembangan lingkungan. Dari informasi ini bisa kita ketahui bahwa reboisasi adalah cara mudah supaya melestarikan lingkungan dan mencegah dampak buruk dari kerusakan alam. Rusaknya lingkungan dan alam memang akan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia dan satwa di sekitarnya. Untuk itulah kegiatan seperti reboisasi sangat penting untuk dilakukan untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik lagi. Lingkungan yang asri, hijau, dan sejuk memang memberikan dampak yang baik bagi kehidupan manusia, termasuk di bidang kesehatan. Kita juga bisa berkonsultasi dengan ahli kesehatan dari daya.id apabila memiliki keluhan atau pertanyaan seputar hidup sehat dan penyakit. Selain itu, informasi lain terkait pola hidup sehat dan kesehatan lainnya bisa Anda peroleh dengan mudah di daya.id. Semua informasi kesehatan bisa diakses dengan gratis dan sangat mudah. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai reboisasi. Semoga video singkat dan sederhana dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi para penonton semuanya, bagi para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun salah dalam video, saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.